Sementara itu tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS) masih membersihkan infeksi luka. Ternyata infeksi lukanya lama sekali dibersihkannya ya. Infeksi luka yang diderita oleh korban YT yang mengalami penyekapan penyiksaan oleh kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah pembersihan dari infeksinya selesai, pemirsa. YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya masih dirawat intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dari keterangan dokter diketahui kondisi YT kini jauh lebih baik. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai napas steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Rencananya korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya akan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Jadi kebayang betapa parahnya ya luka yang dialami korban YT. Semoga YT bisa segera sembuh, pemirsa. Baik, informasi lain. Kericuhan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Ribuan penonton yang datang tidak bisa masuk, memaksa masuk. Sehingga terjadi aksi saling dorong yang menyebabkan pintu pagar jebol. Waduh. Ya, ini dia kita lihat ya. Pintu pagar yang harusnya sih kuat ya, tapi ya orang-orangnya sebanyak ini ya. Pintu pagar yang terpaksa ditutup rapat sebenarnya karena kapasitas tempat sudah penuh. Antusiasme penonton cukup tinggi karena konser musik menghadirkan penyanyi Denny Caknan digelar gratis bagi warga. Akibat kericuhan itu sejumlah penonton dan petugas mengalami luka-luka. Beberapa korban ditangani di lokasi, ada juga yang langsung dipulangkan. Kemudian sebagian lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ada yang harus mendapatkan perawatan dan penanganan medis yang lebih lanjut. Ya, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengaku akan evaluasi dan mencari penyebab terjadinya peristiwa ini. Pemirsa, konser panggung hiburan rakyat dengan bintang tamu Denny Caknan digelar pemerintah kota Surabaya dalam rangka soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center. Ya, kita berikutnya informasi dari Jawa Barat. Hilang sepekan Nadira, mahasiswi Telkom University akhirnya ditemukan. Korban didapati dalam kondisi linglung di pinggir jalan dan saat ini mendapat penanganan psikologis. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra ya sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan ya dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah. Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan. Yang pasti ditemukan masih di Kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat. Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Pemirsa, dari Kabupaten Tangerang, tim tanggap darurat TPA Jatiwaringin menambah helikopter waterbombing untuk memadamkan kobaran api. Tidak hanya melalui udara, tim pemadam gabungan juga berjibaku dari bawah untuk menyiramkan air dari gunungan sampah yang masih mengeluarkan asap. Kepulan asap masih terlihat di beberapa titik gunungan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Upaya pemadaman dilakukan terus-menerus petugas gabungan dari pemerintah Kabupaten Tangerang, TNI Polri, dan BNPB. Penambahan 1 unit helikopter waterbombing dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan spot dan titik api pada lokasi kejadian. Ujat Sudarajat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Banten mengatakan upaya pemadaman masih berlangsung dari udara dan darat. BNPB menambah 1 unit helikopter waterbombing untuk memadamkan api dan di bawah dibantu para relawan BPBD melakukan pemadaman. Masih berapa hari ini? 3. Ini tetap bantuan dari BNPB apa dari mana aja nih Pak Kadis? BNPB, semuanya BNPB. Ini yang biasa melakukan pemadaman hutan. Oh gitu. Termasuk juga tim Manggarai Aktif dari Kementerian Kehutanan. Sekarang udah mulai merangkak maju ke depan untuk ke tandon air di sana dan lebih maju lagi pemadaman. Luar biasa ini. Oh, jadi pemadaman dilakukan dari atas dan bawah. Atas dan bawah. Bikin tandon berapa titik lagi nih untuk memadamkan api? Bikin tandon sementara nggak tambah titik, tetapi nanti berpindah-pindah. Oh, tandonnya gitu. Selesai di sini mati apinya, tandonnya pindah ke sana untuk menjangkau yang depan. Sementara itu masih ada sedikit kepulan asap di beberapa titik yang belum bisa dipadamkan. Namun kebakaran tidak terlalu parah dibandingkan dengan hari pertama hingga hari ketiga. Kalau asap kayaknya masih ada sih. Masih ada? Iya, kalau api udah mati. Kalau asap masih ada. Tapi semalam api masih ada nggak? Nggak ada. Sisa kita Dari kemarin sudah nggak ada api, hanya asap. berkurang Pak? Iya, makin berkurang. Lebih dari 15 hektar luas TPA Jatiwaringin dilalap api dari luas keseluruhan 33 hektar. Petugas sudah berhasil menjinakkan kobaran api dan menyisakan kepulan asap di beberapa spot lokasi TPA. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Meski asap masih menyebar ke desa, tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri. Kebakaran masih melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan tim Manggala Agni terus berupaya padamkan api di beberapa titik timbunan gunungan sampah tersebut. Hembusan angin kencang membuat petugas sulit padamkan api. Suhu panas pada musim kemarau ini terus memantik gas metana yang ada di timbunan sampah. Memang angin sekarang ini kencang ke wilayah barat di sini. Di wilayah barat sini ada memang beberapa titik ya, karena anginnya kencang tiupannya, terus juga gas metannya di bawah juga muncul sehingga asap juga bisa. Pastinya kan itu kalau misalkan anginnya kencang pasti itu perubahan. Selain itu, sulitnya medan membuat petugas belum bisa menjangkau titik api. Luasan area yang terbakar hingga saat ini masih tersisa sekitar 3,6% dari total 18 hektar area yang sempat terbakar sejak Selasa 30 Juni lalu. Walaupun yang lainnya itu sudah tidak kelihatan api, tetapi dilihat dari drone itu kan masih panas gitu kan, jadi itu berpotensi lagi bisa keluar api, makanya pendinginan tetap dilakukan. Sementara itu, meski asap masih menyebar ke desa-desa, namun sudah tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri yang meliputi 8 desa. Dibandingkan 3 hari sebelumnya, banyak warga yang mengeluh sesak nafas akibat menghirup asap yang masuk ke rumah mereka. Jadi petugas kami memang senantiasa bersiaga di lokasi terdekat dengan TPA. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi peningkatan resiko atau terjadi bencana yang lebih besar, kami di sini mempersiapkan untuk berkoordinasi, mengirim tim ke sana untuk baik evakuasi maupun untuk pengobatan. Rencana pemerintah Kabupaten Tangerang membuat operasi teknologi modifikasi cuaca hingga kini masih belum terlaksana akibat nihilnya potensi awan hujan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih ingat tidak dengan kasus oknum warga viral makan tapir
Ini ternyata viral lagi di Mesuji, pemirsa, di mana usai viral di media sosial soal tapir yang dimasak rica-rica, Bupati Mesuji mengunggah poster sayembara menangkap tapir hidup-hidup. Hadiahnya berupa uang 50 juta rupiah. Ya, ini juga rame nih dibahas nih. Jadi sayembara ini diunggah oleh Bupati Mesuji, Elviana, di akun Facebook pribadinya. Dalam pamflet yang diunggah tertulis bahwa akan ada hadiah 50 juta rupiah dari Gubernur Lampung jika berhasil menangkap tapir dalam keadaan sehat. Bupati Elviana juga menjelaskan sayembara ini bertujuan untuk mencegah perburuan tapir. Sebentar. Bupati Elviana menjelaskan sayembara ini bertujuan untuk mencegah perburuan tapir. Tapi menyebarkan sayembara untuk mencari tapir ya. Oh, tidak lama kemudian ternyata sayembara berhadiah 50 juta rupiah itu akhirnya dicabut oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu, Lampung. Jadi dalam pengumuman digital yang diunggah, pemerintah dan BKSDA menyatakan pamflet sayembara yang sebelumnya tersebar sudah tidak berlaku. Oh, udah dicabut pemirsa. BKSDA juga meminta warga mengikuti mekanisme resmi apabila menemukan satwa liar yang dilindungi. Ya, sudah ada mekanisme resminya pemirsa ya. Tinggal kita mau atau tidak untuk diedukasi soal ini. Warga juga diingatkan untuk tidak menangkap, tidak memindahkan maupun memelihara satwa liar tanpa pendampingan petugas. Pemirsa, pra-peradilan pertama dikabulkan sebagian. Nah, kini Roy Suryo lanjut menempuh pra-peradilan jilid 2. Apalagi ini? Apakah akan berhasil lagi? Kita diskusikan usai jeda di Sindo Prime. Soal makan dengan halal ya. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan serta penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya YTR. Ada 31 saksi diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026.
31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan.